Baik. Supaya suara tidak keluar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi. Wa kafa billahi syahida. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Baik, umatul kiram, yang senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah kita masuk di bulan kedua ya selama perjalanan kajian kita ini, dan masuk di pekan pertama sebagaimana yang sudah diterangkan Umi Umar. Kita masuk di pembahasan akidah, karena perkara akidah tauhid ini adalah perkara yang sangat penting ya, di dalam perjalanan agama kita, karena termasuk perkara yang banyak diperintahkan Allah di dalam Qur'annya, dan kebalikannya nanti perkara syirik, perkara yang lebih banyak sekali diingatkan dari para nabi ya, hatta Nabi kita Muhammad SAW. Maka belajar akidah ini termasuk pelajaran yang sangat penting. Baik, kemarin kita sudah membahaskan bersama yaitu pengantar dari kitab salah satu usul. Ada yang menyebutkan usul salasah, dan ada yang menyebutkan salah satu usul ya. Secara poinnya sama. Usul salasah itu bentuk dari apa ya, untuk kitab kecilnya ya. Jadi kalau kitab yang lebih besarnya namanya salah satu usul. Intinya adalah pembahasan bagaimana pentingnya kita menyiapkan untuk mengenal Allah ya, kemudian mengenal agamanya dan mengenal nabinya, karena perkara ini adalah perkara yang apa? Perkara yang sangat penting yang akan ditanyakan nanti kelak di alam kubur. Innakum satu stanuna fi kuburikum. Sesungguhnya kalian akan mengalami ujian, yaitu pertanyaan kubur. Satu stanuna fi kuburikum. Gimana yang disampaikan Rasulullah dalam pembahasan kemarin. Maka kitab ini membahas tentang 3 poin yang penting, yang itu tercakup dalam pengertian ilmu. Ya. Karena kitab ini sebenarnya mengawali dengan pembahasan apa? Surat Wal Asri. Ya, Wal Asri innal insana lafi khusrin illa. Ya. Jadi sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali kriteria berikut ini, yaitu orang yang beriman dengan dasar ilmu, yang ilmu itu mencakup tadi ya, ma'rifatullah, ma'rifatuddin, ma'rifatu apa? Nabihi, mengenal Allah, mengenal agama, dan mengenal apa? Nabinya. Kemudian setelah berilmu apa? Kita disuruh beramal ya. Maka lafaz Allah wa amilus shalihat, dan hendaknya kita mau beramal dari apa yang kita pahami, kita amalkan dalam cerminan 24 jam kita. Dan seterusnya. Kemudian setelah beramal tidak cukup kita apa? Memperbaiki diri kita sendiri. Tetapi kemudian apa? Wa tawassaw bil haq. Kalian saling apa? Memberi nasihat, menebar pesan al-haq, kebenaran, yaitu apa? Al-Islam. Kemudian watawassaw bisabr, ya. Hendaknya kalian apa? Ketika bertawasi atau berdakwah itu diiringi dengan kesabaran. Jadi iman ya dengan ilmunya ada 3. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Beramal ya. Kemudian apa? Berdakwah dan bersabar dalam segala aspek tantangan dakwah di dalamnya. Baik itu keluarga terdekat ya. Kemudian teman sendiri bahkan, dan lain sebagainya. Baik, maka pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengenal Allah ya, dari pembahasan sesuai di sini. Ya, tadi ada perkara yang disampaikan oleh Imam Syafi'i yang penting,
mengenai surat tadi ya, saya sampaikan sekalian di sini sebelum masuk ke pembahasan ma'rifatullah. Sampai-sampai begitu pentingnya pembahasan tentang 4 hal tadi, ilmu, amal, dakwah dan sabaran ya dalam proses dakwah. Imam Syafi'i mengatakan, "Lau ma anzalallahu hujjatan illa hadhihi surah lakafathum." Ya. Kalau sekiranya Allah tidak menurunkan hujjah kecuali surat ini sebagai bekal manusia, sungguh itu sangat mencukupi. Berilmu dulu, beramal, berdakwah, lalu bersabar. Jadi ini harus 4 poin ini diingat-ingat sebagai kesimpulan Imam Syafi'i di dalam memaknai surat Wal Asri. Ya. Baik, kita masuk ke pembahasan mengenal Allah. Jadi kalau kita sering membahasakan istilah ma'rifah ya, ma'rifatullah, mengenal Allah. Bagaimana kita mengenal Allah? Ya tentunya mengenal Allah lewat lewat ajaran yang telah disampaikan Rasulnya, ya melewati Quran, ya kemudian hadis dan beberapa keterangan dari salafus saleh, ya orang-orang terdahulu yang paling paham di dalam memahami Al-Quran dan memahami sabda yang sudah disampaikan Nabi. Maka ma'rifatullah takunu bi asbab, ya. Maka mengenal Allah itu bisa dengan beberapa sebabnya. Di antaranya an-nadhar wa tafakkur fi makhluqatihi, ya. Hendaknya kita mampu merenungi dan bertafakkur, memikirkan tentang makhluk Allah. Itu juga bisa nanti akan mampu mengenal Allah, ya. Fa inna dzalika yu'addi ila ma'rifatihi dan ma'rifati 'azimi sultanihi. Bagaimana makhluk sudah diciptakan dengan begitu sempurna, maka zat yang menciptakan pasti sangat sempurna. Kemudian juga bisa dengan an-nadhar fi ayat syar'iyyah, bisa dengan melihat ya ayat-ayat yang sudah Allah turunkan, ya. Begitu banyaknya ayat-ayat baik yang itu nakli atau akli yang bisa masuk pada pemahaman kita. Yang keterangannya banyak sekali. Ya. Ayatnya banyak sekali, ya, dan karena waktunya yang terbatas kita akan ringkas sedikit. Ya. Sebutkan ya Yohanes, ya, u'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a. Ya, hai manusia, sembahlah Allah yang telah menciptakan kalian semuanya, ya, dan orang-orang sebelum kalian agar kalian senantiasa dalam keadaan takwa, yang telah menciptakan bumi, ya, yang Allah hamparkan. Padahal bumi itu bulat, tetapi terasa firas, ya, terasa seperti hamparan yang mampu rumah itu berdiri, mampu jalan itu lurus melangkah dan sebagainya. Wasama ibinaan wa hasalan dan seterusnya. Allah ciptakan langit sebagai bangunan yang tanpa atap, ya, tanpa tiang, ya. Kemudian Allah turunkan dari langit itu air yang bisa mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, ya, dan semuanya bisa memakan dari situ sehingga kehidupan manusia, hewan dan sebagainya muncul di permukaan bumi. Kemudian manusia disuruh beribadah kepada Allah. Fala tas'alulillahi andad, jangan jadikan kemudian zat yang sudah memberikan kita rezeki dengan begitu banyaknya lewat siklus-siklusnya tadi, air, ya, kemudian tumbuhan hidup, hewan memakannya dan sebagainya, manusia kemudian mengkonsumsinya, maka hendaknya manusia kewajibannya mensyukuri nikmat kehidupannya dengan cara beribadah dan tidak menjadikan Allah itu tandingan, ya, adanya tandingan, artinya berbuat kesyirikan. Nah. Dan di dalam mengenal Allah itu para ulama sudah membagi, ya, pembahasannya yang sudah kita kenal dengan istilah 3 tauhid. Ya, ini mungkin sudah kita pahami bersama. Ada tauhid rububiyah, ya, bahasanya Allahu al-Khaliq, ya, al-Malik, al-Mutasarrif. Allah adalah yang menciptakan, yang menguasai dan memiliki seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Maka kalau ada orang yang meninggal, kita bilang inna lillah wa inna ilaihi. Sesungguhnya inna, kami semuanya kita ini lillah, milik Allah. Karena Allah itu al-Malik, yang menguasai alam semesta ini. Maka kalau titipannya itu diambil, tentu kita hanya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Kemudian ada tauhid uluhiyah, tauhid di mana seseorang hendaknya menjadikan ifradullah, ya, hanya Allah semata yang dijadikan objek di dalam peribadahan, ya. Tidak boleh ada sesuatu yang lain karena termasuk perkara yang Allah nyatakan dalam ayatnya syirikan. Ya. Kemudian tauhid asma wa sifat, ya. Yang ketiga yang sudah kita kenal yaitu bagaimana kita mengenal Allah lewat nama-namanya yang begitu sempurna, ya. Ya. Maka ifradu ta'ala bima sama bihi nafsahu, ya, mengenal Allah dengan nama yang sudah Allah berikan sendiri atas dirinya namanya. Allahus Sami, Allah Maha mendengar, ala alim, Maha mengetahui, ya Allah ma fis sudur, ya, mengetahui apa yang dalam hati-hati kita, karena biasa dalam hati itu mengandung 1000 rahasia, ya. Allah mengetahui semuanya dan sebagainya. Allah safa bihi nafsahu fi kitabih, dan Allah mensifati dirinya sesuai yang sudah Allah cantumkan dalam kitabnya. Au ala lisani rasulih, atau lewat lisan rasulnya, ya. Maka kita menetapkan sifat-sifat dan asma itu, ya, ya, dengan sesuai dengan apa yang sudah Allah tetapkan baik lewat Al-Qur'an maupun yang sudah Rasulullah tetapkan dalam hadisnya. Wa nafa man nafahu min ghairi tahrif, dan meniadakan hal-hal yang menciderai dari makna yang terkandung dalam asma dan sifat itu, ya, tanpa harus tahrif, merubah maknanya, wala ta'til, atau menafikan atau membatalkan, ya, maknanya, wa min ghairi takyif, atau menerka-nerka bagaimana itu Allah itu Allah itu al-awal, Allah itu pertama, ya kan? Tidak ada yang mengawali. Bagaimana Allah itu bisa ada gitu. Kita tidak harus takyif bertanya. Cukuplah kita itu beribadah saja sesuai dengan yang Allah perintahkan. Wala tamsil, dan tidak boleh Allah itu dimisal-misalkan, Allah itu punya anak, Allah itu punya orang tua dan sebagainya. Tidak perlu. Kewajiban kita hanyalah beribadah saja. Maka di dalam bentuk ibadah itulah, ya, sebagai kewajiban kita. Di sini penulis kitab menjelaskan ada beberapa ibadah yang menjadi penting untuk kita perhatikan sebagaimana yang sudah tertulis di dalam keterangan yang disebar uminya tadi, ya. Di sini diterangkan oleh penulis kitab, wa anwaul ibadah allati amarallahu biha mislu al-islam wal iman wal ihsan, dan perkara ibadah yang Allah perintahkan di dalamnya yang paling besar yang harus kita tahu adalah perkara Islam, kemudian perkara iman dan ihsan, ya. Yang perkara ini Allah mengutus malaikat Jibril untuk menjelaskan langsung kepada Rasulnya, ya. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab ketika saat itu Rasulullah sedang duduk-duduk yang bersama sahabatnya, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang sadidu bayadis, pakaiannya sangat putih, dan sadidu, ya, syadidu sawadi syar, ya. Jadi rambutnya sangat hitam legam, ya. Bukan habis keramasan, ya, tetapi memang rambutnya hitam sekali. La yura alai asarus safar, tidak kelihatan dia bekas safar. Wala yarifu mina ahadun. Ada 4 keterangan, ya. Ya. Pakaiannya putih sekali, rambutnya itu hitam sekali, tidak ada bekas safar. Karena kalau orang habis bekas safar biasanya pakaian lusuh, apalagi di padang pasir penuh dengan debu. Wala yarifu mina ahad, ya. Dan dari para sahabat tidak ada satupun yang mengenalinya, hatta Umar, ya kan? Maka di sini siapa ini laki-laki ini? Ya, nanti akan diterangkan. Terakhir adalah siapa? Jibril, ya. Dia menjelaskan tentang Islam. Al-Islam itu yang harus kita ketahui bahwasanya, ya, ketika saat itu Rasulullah ditanya, ya, Jibril itu bertanya, ya, untuk menguji pemahaman Rasul yang nanti akan mudah untuk dipahami sahabatnya. Maka Jibril bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Muhammad menjelaskan dengan bahasa yang sederhana. Islam itu enggak dibahas sampai panjang. Nabi mengatakan al-Islam antas syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Jadi kita bersaksi, ya, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang harus diibadahi kecuali Allah, dan Muhammad utusannya. Kemudian mendirikan sholat, ya, membayar zakat, ya. Zakat itu ada zakat mal, ya, ada zakat
zakat fitrah setelah kita berpuasa dan sebagainya yang harus kita pelajari, dan berpuasa Ramadan, kemudian watahujjal baiti ini tata'ama ilaihi sabila, ya, dan bagi yang mampu hendaknya dia berhaji. Assalamualaikum. Limut. Pak, limut. Oh, Masya Allah. Iya, baik ya. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Mas Dafa, ahlan Mas Dafa ya. Jadi mohon maaf dari tadi ternyata mic-nya ya belum masuk ya. Jadi saya sudah terangkan panjang lebar sedikit tentang perkara yang harus kita pelajari dalam kita mengenal Allah. Yang pertama adalah Islam ya. Islam yang dipahami yang sebagaimana disampaikan oleh Jibril ya dalam satu hadis riwayat Muslim dari Umar bin Khattab, pada saya itu ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi ya. Ya, ini saya ulangi lagi barangkali tadi suara saya nggak masuk. Nah, pada saya itu seorang laki-laki yang berpakaian putih ya, sadidu bayati syabi, pakaiannya sangat putih ya. Kemudian syadidu syawadi sya'ri, rambutnya sangat hitam legam ya, bukan bekas bukan baru sambuan dan sebagainya, tapi sangat hitam legam. La yura alaihi asaru safar, yang tidak ada bekas safar ya. Wala ya'rifu minna ahadun, dan kami para sahabat juga tidak tahu siapa ini laki-laki ini, yaitu malaikat, karena jelas sekali pakainya putih. Padahal orang yang bepergian di padang pasir biasanya kena kena debu ya, kena gubar atau pasir ya yang ada di tanah gurun. Tapi di sini pakainya tetap putih, rambutnya biasanya kalau orang di gurun akan bercampur dengan debu juga. Ternyata tetap syadidus sawadi sya'ri. Dan kami tidak ada yang tahu, para sahabat mengatakan seperti itu. Dan tidak ada bekas safar tadi. Nah, maka dia menjelaskan ya, bertanya kepada Nabi tentang Islam ya. Kemudian tentang iman dan tentang ihsan ya. Maka tiga hal pokok ini perkara yang penting untuk kita perhatikan ya. Kemudian ya, barangkali semua sudah tahu ya hadis ini ya. Islam ya, pertama syahadat, sholat ya, kemudian membayar zakat, puasa Ramadan, wa tahujjal baiti ya, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ya, hendaknya kalian berhaji bagi yang sudah mampu. Kemudian malaikat Jibril tadi juga bertanya tentang iman ya, iman pada Allah ya, malaikat, kitabnya, rasulnya, dan hari yaumil akhir, dan waktu mina bil qadar khairi wa syarri, beriman kepada takdir kita yang Allah sudah tetapkan. Jadi kalau qada itu ketetapan Allah ketika Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Kalau qadar itu adalah ketetapan yang sudah terjadi di dunianya. Nah, di sini bil qadar, ketetapan yang ketika terjadi di dunia ya, khairi wa syarri, kita beriman pada Allah. Ya. Jadi beriman kepada ketetapan takdir kita, qadar kita, baik kadang nilainya baik ya, mungkin keterima di SD yang bonafit anaknya, atau keterima di sekolahan kampus yang bonafit, itu takdir ya. Tapi terkadang syar'i, takdir itu yang ketika Allah sudah wujudkan di dunia ternyata
ada sesuatu yang mungkin kita nganggapnya menurut pandangan manusia apa? Syarr ya, atau tidak baik ya. Tapi kita tetap beriman seperti mungkin hari ini kita sedang kena wabah dan sebagainya ya. Semuanya sedang diuji dengan takdirnya syar'i. Ya. Tetap kita beriman, tidak boleh apa? Menyalahkan takdir ya. Kok ada penyakit sampai kita nggak bisa sekolah ya Mas Dafa ya? Sekolah masuk kelas ya. Senang di rumah atau di bagi ibu-ibu senangnya di sekolah Bu ya. Ya, Masya Allah. Kita semuanya teruji. Kemudian berbuat ihsan ya, yang ini terangkan ya, hendaknya engkau apa? Ketika beribadah seolah-olah engkau melihat Allah, ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau tidak mampu melihat Allah, ya, mungkin banyak was-was, banyak gangguan, maka posisikan bahwasanya kita sedang diawasi atau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa minhu ad-du'a wal khaufu war raja'u wa tawakkul war rahbah wal khusyu' wal khasyah wal inabah wal isti'anah. Banyak sekali wal isti'adah wal istighosah wa dzabh wa nadar ya. Min anwa'il ibadah allati amarallahu biha kulliha ta'ala. Kemudian Allah menjelaskan dari macam-macam ibadah ya. Bahwasanya kita kan tadi sudah terangkan tauhid itu di antaranya tauhid uluhiyah ya. Tauhid kita dalam ibadah. Maka di dalam mengenal Allah untuk beribadah padanya, kita harus mengenal juga macam-macam bentuk ibadah. Ya. Ibadah di sini yang kita sebutkan tadi, ada yang karakternya ibadah hati, ada yang sifatnya ibadah apa? Dohir, ya. Ibadah yang bisa kita apa? Kerjakan secara nyata, orang lain bisa melihat. Faminhu ad-du'a, ya. Yang di antaranya adalah apa? Doa. Ya. Apa itu doa? Ya. Di sini ada 13 ya. Doa khauf, rasa takut itu juga ibadah. Nggak boleh salah kita memberikan rasa takut. Ar-raja, ya, penuh harap. Ya, tawakal, kita tawakal kepada Allah. Ruhbah, ya, yaitu apa? Ya, minat, ya, penuh minat. Ruhbah, ya, rasa senang kepada sesuatu yang kita cintai. Kemudian ruhbah, cemas, ya, khusyuk. Kemudian khasyah, ya, rasa takut yang lebih apa? Khasyah itu rasa takut yang dibarengi dengan apa? Makrifah kepada Allah, itu khasyah. Jadi ini tidak sembarangan orang. Wal inabah, ya, perasaan untuk kembali kepada Allah, isti'anah, minta tolongnya kepada Allah, isti'adah, ya, berlindung kepada Allah, istighosah, minta bantuan dari Allah, menyembelih dan bernadar. Nah, ini termasuk macam-macam ibadah. Akan kita terangkan, semoga waktunya cukup. Nanti kalau tidak kita lanjutkan sedikit poinnya di pertemuan berikutnya. Yang pertama adalah doa. Ya. Jadi doa itu termasuk digambarkan oleh Rasulullah, ya, doa mukhul ibadah. Ya, doa itu intinya ibadah. Jadi kalau kita suruh zikir dan doa gitu ya. Gitu-gitu Bu ya. Kalau kita biasanya hidup itu kan suruh berzikir dan berdoa. Zikir itu kita tujukan untuk Allah, memuji kepada Allah. Doa itu bentuk permintaannya. Ya. Jadi biasanya ketika kita sudah memuji Allah, pasti ya, kemudian kita ikutkan dengan kalimat doa. Ya Allah, astagfirullah, aku minta ampunan dan sebagainya. As'alullah ayyurzaqana hadal yaum. Saya minta kepadamu untuk diberikan rezeki, ya, rizqan wasi'an, rezeki yang luas hari ini misalnya. Ketika sholat duha, yang kana apa? Ketika jauh semoga didekatkan, yang kana apa? Susah maka apa? Fayasirhu, semoga dimudahkan dan sebagainya, ya. Termasuk doa. Maka doa ini termasuk inti dari ibadah, ya. Karena manusia itu hakikatnya ingin tujuannya itu tercapai, ya. Nah, sebenarnya doa itu secara istilah syar'i itu apa? Ya. Doa itu adalah maknanya apa? Meminta. Ya. Maka ini hanya ditujukan kepada Allah sebagaimana Allah sudah menjelaskannya di dalam surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berkata, ya, Rabbukum, Rabb kalian. Jadi Allah sudah berfirman,
Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya apa? Aku akan kabulkan setiap hajatmu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang istakbir, dia sombong, tidak mau ya meminta doa kepada Allah di dalam ibadahnya, malah apa yang Allah katakan tadi, sayadkhuluna jahannama dakhirin, kami akan masukkan mereka di dalam neraka jahanam yang dakhirin, maknanya apa? Hina. Ya. Ini kok seperti ini ya, subhanallah. Jadi maknanya bahwasanya orang-orang yang ketika hidup di dunia, ya, dia seolah-olah mampu mencukupi kebutuhannya sendiri, tidak pernah ingat kepada Allah ya, di dalam permintaan-permintaannya. Maka ini termasuk perkara yang apa? Yang tidak dibenarkan di dalam syariat kita. Karena begitu banyaknya kita disuruh apa? Berdoa kepada Allah sebagai bentuk apa? Tadalul kita, sebagai bentuk kita sebagai hamba tadalul, merendahkan posisi kita. Karena kalau orang tidak pernah berdoa, merasa apa? Dirinya itu cukup semuanya, akhirnya muncullah perasaan apa? Istikbar atau perasaan sombong tadi. Ya. Maka banyak dalil yang sudah dijelaskan. Ya. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Ya. Mintalah doa kepada Rabb kalian dengan tadarru', ya, dengan merendahkan diri, wa khufyah, dan apa? Khufyah itu artinya pelan, ya, tidak perlu keras-keras. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ya. Jadi orang-orang yang melampaui batas adalah orang-orang yang sebagian ulama mengatakan, ya, ada yang mengatakan dia adalah orang yang tidak mau berdoa. Kemudian ada yang mengatakan orang yang ketika mu'tadin tadi, orang yang melampaui batas adalah orang yang ketika berdoa dia mengangkat suaranya tinggi-tinggi. Jadi berdoa itu cukup dengan apa? Tadarru' wa khufyah. Ya. Dan ini sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah. Bahwasanya kita seorang hamba yang apa? Disuruh untuk merendahkan diri di hadapannya. Ya. Kemudian disebutkan juga ya tentang perkara doa ini, disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, man lam yas'alillah yakhdub alaihi. Subhanallah. Barang siapa yang tidak pernah meminta Allah dalam bentuk doanya, Allah marah kepadanya. Artinya Allah menyukai orang-orang itu untuk banyak meminta kepadanya, ya, berdoa kepadanya. Hatta ya sebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya doa itu ketika seorang itu senantiasa dipanjatkan, maka seperti akan ada ikatan yang mengikatkan hati dia untuk selalu apa? Bergantung kepada Allah. Ya, sampai-sampai disebutkan di dalam satu hadis, An Anas bin Malik, liyas al-ahadukum rabbahu hajatahu kullaha. Hendaknya salah seorang kalian itu ya selalu meminta kepada Rabb-nya semua hajatnya, hatta yas'al apa? Syis'ana alihi idza inqata'a. Sampai meskipun apa? Sandalnya putus, hendaknya dia minta doa kepada Allah. Jadi dalam perkara yang sangat kecil sekalipun kita selalu apa? Meminta semua ya, pemecahan masalah kita itu kita apa? Tujukan kepada Allah agar apa? Agar kita diselesaikan masalahnya, agar hajat kita apa? Terpenuhi dan lain sebagainya. Maka di sini doa adalah perkara yang sangat penting, maka dikatakan tadi apa? Inti ibadah. Dan para ulama sudah membagi doa itu ada dua, ya. Nanti boleh dicatat ya. Pertama, doa ul masalah, ya, doa yang maknanya masalah itu kalau kita artikan apa? Kalau dalam bahasanya kan masalah itu ya. Jadi masalah dari kalimat sa'ala yas'alu, sa'ala meminta, ya. Kalau orang yang suka minta namanya sa'il, peminta, ya. Nah, doa ul masalah maknanya doa utolak, ya. Doa untuk meminta, tola bil hajah, yaitu meminta semua hajat. Jadi seorang yang ketika menghendaki anaknya lulus ujian, maka orang tua itu berdoa, ya. Untuk apa? Agar anaknya lulus. Atau seorang mahasiswa, mahasiswi yang sedang apa?
ingin naik semester, dia ujian, dia juga berdoa. Atau ketika orang sudah lulus kampus, misalnya ingin masuk ke fakultas kedokteran agar diterima, ya, mungkin S2-nya atau S3-nya, ya, maka dia juga berdoa agar hajatnya diterima. Maka ini termasuk doaul masalah atau doa utolab. Ya. Kemudian yang kedua adalah doaul ibadah. Ya. Doa fa'an yata'abbada bihi lil matu talaban li thawabihi wa khaufan min iqabihi. Yang kedua yang disebut dengan doa ul ibadah adalah di mana seorang itu berdoa, ya, hanya semata-mata dia tujukan kepada Allah thalaban li thawabihi, karena berharap akan pahalanya dan takut dari iqab-iqabnya atau hukumannya, ya. Dan ini la yasih li ghairillah, tidak sah kecuali hanya ditujukan kepada Allah. Barang siapa yang wasarfu li ghairillah, kalau dia memalingkannya dari Allah, maka dia termasuk jatuh pada perkara syirkun akbar, yaitu syirik besar. Ya. Jadi doa ibadah, misalnya doa dalam sholat, ya, kita tujukan kepada Allah. Ya. Doa apa? Ya, doa yang masuk dalam perkara ibadah. Ya, misalnya doa keluar rumah, doanya sudah seperti itu, ya, yang digambarkan dalam kitab-kitab Hisnul Muslim atau Al-Adhkar Imam Nawawi, atau Wabilus Sayyid Ibnul Qayyim misalnya, yang berkaitan dengan kitab-kitab doa dan zikir. Doa keluar rumah, ya. Nah, itu juga sudah ditetapkan doanya. Itu termasuk doa ibadah, ya kan? Jadi nggak perlu kita karang-karang lagi, sudah cukup dipakai lafadznya seperti itu. Atau mau masuk ke kamar mandi, doanya ibadah kita permintaan kita agar kita diselamatkan. Oh, ini awal kita mengenal khubusi wal khaba'is, ya, dan lain sebagainya, ya. Maka doa itu ada dua, ya. Doa ul masalah, doa yang berkaitan tentang thalabul hajah, yaitu permintaan terkabulnya suatu hajat, ya. Biasanya manusia itu punya kebutuhan kepada Allah yang barangkali, ya, di luar kemampuannya, maka dia meminta agar hajatnya itu mudah untuk dikabul. Maka termasuk doa ul masalah, masalah dari kalimat tolak, ya, permintaan. Kemudian doa ul ibadah, doa yang ditujukan kepada Allah di dalam mencari pahala dan takut akan iqabnya atau hukumannya. Ya. Kemudian perkara ibadah yang kedua yang berkaitan tentang masalah hati, yang dimana dengan memahaminya kita mampu mengenal Allah kita dengan baik adalah al-khauf, ya. Al-khauf yaitu rasa takut. Allah berfirman, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin", ya. Maka janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kepadaku jika kalian orang-orang yang iman atau yakin dengan dengan perintahku, ya. Jadi kita tidak boleh takut kepada mereka orang-orang kafir, ya, tapi takutlah kepadaku, kata Allah, ya, sesuai dengan keterangan ayat ini. Maka takut itu termasuk perkara ibadah, ya. Tidak boleh kita sembarangan memberikan rasa takut. Apa itu al-khauf? Apa itu takut? Perasaan gundah sebagai reaksi infial yang terjadi karena adanya sesuatu yang bisa menjadikan kerusakan itu menimpa pada kita, atau doror atau madarat menimpa pada kita, atau gangguan yang bakal menimpa kita. Maka Allah, ya, wa qannaha Allah Subhanahu wa taala an khawfi awliya isyaitan. Maka Allah telah melarang kita, ya, untuk takut, ya, kepada para wali-wali setan, ya. Karena Allah hanya menyuruh untuk takut hanya kepadanya saja. Jadi di sini takut adalah perasaan yang muncul, ya, sebagai reaksi dari adanya sesuatu yang bakal menghancurkan, halak, bisa menimbulkan kematian. Misalnya
Misalnya ada pohon besar, ya, ada pohon besar, rindang sekali, ya, kemudian apa? Sudah usianya tua, ya, kemudian agak miring, ya, pada musim penghujan. Maka boleh nggak kita takut? Boleh. Ya. Maka nanti jenis takut ini akan dibagi. Ya. Jenisnya ada 3. Yang pertama harus diingat-ingat. Yang pertama adalah khaufun tabi'i, yaitu takut yang alamiah yang dibenarkan. Ya. Takhaful insan minas sadu'i wan nari wal gharaq. Ya. Sebagaimana orang itu takut dari sabu, ya, yaitu apa? Binatang buas atau api atau tenggelam. Orang boleh takut karena perkara ini adalah apa? Wa hadza la yulamu alaihil abdu. Ini perkara yang wajar terjadi pada setiap hamba. Jadi takut yang pertama adalah perkara yang sifatnya apa? Alamiah. Takut dari khauf tabi'i, takut dari binatang buas, ya, takut dari singa, ya, takut dari api, takut karena apa? Akan tenggelam. Pasti kita takut. Ya. Nah, termasuk juga sebagian ulama ya menjelaskan wabah, ya, takut akan wabah itu juga termasuk takut yang tabi'i, ya, tidak merusak akidah kita, ya, tidak takut yang syirki. Kenapa? Karena bisa menimbulkan kematian, ya. Jadi corona itu, ya, itu adalah satu wabah, ya, sebagaimana taun, ya, taun dulu, ya, itu bisa dilihat, ya, berupa benjolan-benjolan pada tubuh, ada di ketiak, ya, sebagian di atas hidung, itu taun, ya, taun pada masa Umar, ya, terjadi di daerah Amwas. Maka Nabi mengatakan di dalam hadisnya tentang masalah wabah taun, apa yang disampaikan Nabi? Firo minal majdum, firo roka minal asad. Larilah engkau dari penyakit menular, sebagaimana engkau lari dari asad, dari singa. Karena kalau ketemu singa, apa yang terjadi, Mas Dafa? Oh, akan diterkam, artinya kematian. Ya. Maka tadi kategorinya halak, ya, takut dari kematian. Maka ya, kita disuruh apa? Lari, ya. Firo minal majdum, larilah engkau dari penyakit menular, sebagaimana engkau lari dari singa. Maka ketika Umar kemudian dia tidak ingin masuk ke daerah Amwas, ya, padahal saat itu Abu Ubaidah bin Jarrah menyarankan untuk melihat rakyatnya, gitu ya. Maka Umar menolaknya dengan argumentasi yang sangat indah sekali, tidak menyinggung sahabatnya ini. Ya, bahasanya saya tidak masuk ke daerah Amwas atau daerah Damaskus pada saat itu bukan karena takut dari takdir, ya. Tapi bahasa Umar adalah apa? Saya tidak masuk karena lari dari takdir buruk kepada takdir baik. Bahasanya kalau saya masuk itu adalah bisa jadi terjadi terkena ketularan takdir buruk, tetapi saya tidak masuk untuk memindah takdir dari takdir buruk kepada takdir yang baik. Dan itu disarankan para apa? Kibarus sahabat. Maka pada masa Amr bin As, ya, jadi pada masa Abu Ubaidah bin Jarrah beliau meninggal, ya, ketika dia menangani Taum Amwas ini. Kemudian dilanjutkan dengan Mu'ad bin Jabal juga meninggal, ya, innalillah. Kemudian pada masa Amr bin As ini bisa diselesaikan dengan istilahnya apa? At-taun kanaril mustailah. Jadi penyakit menular itu seperti api yang menyebar, ya, merentet, merayap, ya. Maka disuruh kita untuk berlari, ya, artinya fatafarraqu fatajabalu, larilah kalian berpencar-pencar dan fatajabalu, bahkan lari ke gunung-gunung. Kenapa? Karena rentetan ini akan selalu menular kalau ada orang di sekitarnya yang dekat, ya. Maka pada masa Amr bin As, ya, subhanallah, dalam tempo 3 tahun ada yang mengatakan seperti itu, riwayatnya Allah sembuhkan, ya, penyakit itu. Walau bisawab, ya. Jadi intinya ketika kita lockdown di rumah itu sudah sesuai dengan apa? Istihad para sahabat dulu. Jadi kita suruh berpencar karena api itu akan kalau tidak ada rambatan lagi akan mati dengan sendirinya. Maka khauf tadi termasuk khauf tabi'i, khauf yang bisa terjadi pada orang di mana hal itu menimbulkan kematian, ya, dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah khauful ibadah, ya. Ayya khafa ahadan yata'abbadu bil khaufi lahu fa hadza la yakunu illa lillah ta'ala wa sarfu li ghairillah ta'ala syirkun akbar, ya. Yaitu
perasaan takut yang muncul pada saat kita ibadah, ya. Di mana seorang itu takut ya pada saat dia ibadah, ya takutnya ini hanya diberikan kepada Allah. Karena siapa yang memberikannya kepada selain Allah, maka itu jatuh pada apa? Syirik akbar. Ya. Jadi khauf ibadah, khauf yang muncul ya pada saat kita ibadah itu termasuk ya, perkara yang dibenarkan. Ya. Jadi ketika kita ibadah, kita khawatir ya ibadah kita tidak diterima atau mungkin tidak sesuai, ya maka kita kemudian berusaha untuk memperbaikinya, itu dibolehkan, dan khauf ini hanya ditujukan kepada Allah semata. Kemudian yang ketiga khaufus syarri, ya. Yaitu khaufus sir, ya. Yaitu ka'an ya khaufa sahibal qabri aw waliyan ba'idan anhu wa la yu'assiru fi, yaitu seorang yang takut kepada penghuni kubur, ya, jadi pada kuburan misalnya, atau wali ya ba'idan anhu, yang wali itu jauh daripadanya, ya, la yu'assiru fi, yang tidak bisa memberikan pengaruh sama sekali. Jadi takut secara sir ini, ya, takut di dalam batin ini kepada penghuni kubur termasuk perkara yang ulama memasukkan minas syirki, termasuk perkara syirik. Jadi takut ini kalau dibahasakan khauf tabi'i, khauf yang secara alami, khauful ibadah, takut yang muncul ya pada saat kita beribadah, dan khaufus sir, ya, takut yang muncul dalam hati, yang itu bisa dikategorikan khauf syirki, ya, yaitu khauf yang syirik, ya, yang diberikan kepada zat yang sebenarnya tidak perlu ditakutin, karena benda itu tidak bisa menimbulkan manfaat juga madarat. Takut pada kuburan, takut pada takut pada pohon besar, ya, yang kita anggap bahwasanya ada penghuninya. Kalau takut pada pohon besar tadi karena mungkin bisa ambruk, nah itu masuk akal, karena itu masuk takut tabi'i. Tapi kalau takut pada pohon besar karena ada penghuninya, ada takut pada batu besar karena ada penghuninya, takut pada air laut pantai selatan karena ada penghuninya, nah ini jatuh pada perkara khauf yang syirki, jadi tidak boleh. Jadi yang dibolehkan ya khauful ibadah masih dibolehkan, atau khauf tabi'i, khauf alamiah yang bisa terjadi pada manusia itu dibenarkan. Kemudian perkara berikutnya min anwa'il ibadah, dari macam ibadah adalah perkara roja, ya. Roja, ya, jadi yaitu tamul insan fi amrin qaribil manal wa qad yakunu fi ba'idil manal tanzilan lahu manzilatal qarib, ya. Yaitu keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu. Oh ya. Ya, di sini adzan, mohon maaf, kita dengarkan adzan dulu, Mas Dafa, ya. Dengarkan adzan dulu. Ini ada pesan sponsor dari ininya. Monggo di daerahnya yang sudah masuk adzan kita dengarkan, karena di sini ada suara adzan dari masjid, ya, dari daerah kami terdekat, jadi kita sunahnya mendengarkan sampai selesai. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan kembali. Berikutnya adalah roja, ya, yaitu keinginan seseorang ya untuk mendapatkan satu kebaikan ya dalam waktu dekat ataupun dalam waktu jauh, tetapi diposisikan dia ingin mendapatkannya dalam waktu dekat. Maksudnya seperti ini, ya. Ada seorang yang sekolah, ya, dia bercita-cita atau dia ingin
masuk ke fakultas dokter, maka dia roja ya, berharap semoga itu terkabul. Jadi roja itu apa? Menggambarkan satu pencapaian yang baik dekat ataupun jauh, tetapi kita ingin apa? Gambarannya itu didekatkan. Jadi kita berharap gitu ya, untuk apa? Terkabul dalam lisan kita hari ini ya. Jadi itu yang disebut dengan roja ya. Dan perkara roja atau berharap kepada Allah ini termasuk ya mencakup lidulli wal khudu layakuni ilallah. Karena roja ini mengandung satu sikap dzul, yaitu apa? Merendahkan diri kita ya, wal khudu yang memastikan kita khudu ya, merendahkan juga ya, maknanya sama di sini. Maka tidak boleh kita memberikan ya tunduk dan kekhuduan tadi kita itu kecuali kepada Allah, karena roja itu harus diberikan kepada Allah ya. Ya, jadi ketika seorang itu berharap kepada Allah ya, maka ya Allah, saya ingin sekolah saya ujiannya nilainya bagus, kan kita lafadzkan seperti ini ya. Nah, maka kita seperti seolah-olah memintanya hari ini untuk dikabulkan. Dan perasaan roja itu dibenarkan, tetapi hanya boleh ditujukan kepada Allah karena mengandung sikap betul, ya, yaitu ketundukan dan merendahkan diri. Karena ketundukan dan merendahkan diri itu tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Ya, wasarfu li ghairillah syirkun. Kalau kita memberikannya kepada selain Allah, maka itu termasuk perkara yang dilarang oleh Allah. Ya. Kemudian berikutnya ya, tawakal. Ya. Apa itu tawakal? Ya. Di dalam amalan ibadah kita, di dalam mengenal Allah dengan sebaik-baiknya, maka kita harus memiliki sikap tawakal ya, yang dibenarkan. Apa itu tawakal? Tawakal adalah al-i'timadu alaihi, ya, menggantungkan diri kita pada sesuatu. Jadi kalau kita mengatakan at-tawakkul 'ala syai', kita sedang menggantungkan diri kita pada sesuatu. Nah, menyerahkan diri kita sepenuhnya, maka itu juga tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Maka ulama menjelaskan at-tawakkul 'ala Allah taala, al-i'timad 'ala Allah taala kifayatan wa hasban. Jadi yang disebut dengan tawakal kepada Allah, kalau kita sering bilang kepada teman yang sedang berikhtiar ya, kemudian disuruh coba sesudahnya itu tawakal kepada Allah. Secara makna syar'i itu apa? Ya, tawakal kepada Allah. Maka di sini ulama menjelaskan al-i'timadu 'ala Allah taala kifayatan wa hasban fi jalbil manafi' wa daf'il madar. Yaitu jadi menggantungkan atau menyerahkan atau menyandarkan diri kita kepada Allah semata, satu-satunya zat yang mampu kifayah wa hasban, yang kifayah memberikan kecukupan, wa hasban ya, sama kecukupan juga di dalam memberikan kemanfaatan atau menahan sebuah perkara yang maldharah ya. Jadi hanya Allah saja ya yang bisa memberikan manfaat atau maldharah ya. Maka ketika kita bertawakal kepada Allah ya, kita menyerahkan diri kita kepada Allah agar kita mendapatkan kebaikannya. Dan tawakal ini termasuk min tamamil iman ya, dari perkara yang menunjukkan kesempurnaan iman ya. Jadi ketika orang sudah berikhtiar ya, dengan sedemikian rupa, maka semuanya sesudahnya diserahkan rasa ketergantungan kita tadi kepada Allah. Karena Allah yang tadi akan mampu memberikan manfaat ya. Atau kalaupun tadi belum tercapai, pasti ada hikmah di balik itu ya. Maka Allah lah yang mampu memberikan manfaat ataupun menghilangkan madarat ya. Maka Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hendaknya orang-orang beriman itu bertawakalnya setelah dia berikhtiar merencanakan segala sesuatu ya, diberikan hanya kepada Allah in kuntum mu'minin, jika kita yakin terhadap terhadap Allah SWT yang memberikan manfaat dan mendatangkan madarat ya. Baik.
Maka ketika seorang itu sudah bertawakal, Allah juga sudah mengatakan, wa may yatawakkal Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang dia sudah apa? Bertawakal kepada Allah, maka perkara itu sudah cukup baginya, ya. Misalnya ketika seorang ibu melepas anaknya ke sekolah, ya, malamnya dia sudah belajar, kemudian dia sudah dibekali makanan, ya. Maka ketika dia berangkat dari rumah, ya, keluar dari pintu rumah, salaman dan sebagainya, kalau kondisi normal, cukuplah seorang ibu atau bapak itu apa? Bertawakal kepada Allah. Karena anaknya sudah persiapan belajar, ya, kemudian sudah bawa bekal dan sebagainya, insya Allah apa? Allah memberikan apa? Pelindungannya tadi, kifayah, ya. Karena di antara makna tawakal adalah apa? Biasanya kita menyandarkan diri kita kepada Allah untuk memberikan kifayah pelindungan. Karena Allah yang mampu memberikan manfaat dan menolak sebuah kemudaratan. Ya. Atau seorang yang suaminya yang pergi ke kantor misalnya, ya. Maka ketika sudah berbekal, ya, sedemikian rupa mengurusi tugas-tugasnya, ya, mengerjakan tugas-tugasnya, maka seorang istri ketika melepas suaminya, cukuplah dia bertawakal kepada Allah. Petani ke kebun juga, ya, dan bawa bekal, ya, bawa peralatan paculnya, selanjutnya adalah bertawakal kepada Allah. Jadi tawakal ini adalah perkara untuk bergantung kepada Allah, karena Allah yang memberikan kifayah pelindungan dalam manfaat atau mendatangkan mudarat. Maka tawakal ini memiliki beberapa macam. Yang pertama adalah at-tawakkul 'ala Allah Ta'ala. Ya. Yang pertama adalah tawakal kepada Allah. Ini termasuk kesempurnaan iman seseorang. Ketika seorang itu sudah berikhtiar, ya. Karena disebutkan di dalam akidah Thahawiyah disebutkan masyiatullah tajri ala masyiati khalqihi. Bahasanya kehendak Allah itu berjalan di atas kehendak hambanya. Ada seorang yang merencanakan sebuah hal, ya, program ataupun kegiatan. Terkadang program dan kegiatan itu tidak berjalan maksimal, ya. Atau ketika dia merencanakan sebuah kegiatan kok belum maksimal, ya. Atau belum terjadi, ya. Atau belum terkabul, ya. Maka kita harus yakini bahwasanya semua tahta masyiatillah, semua atas kehendak Allah. Dan kehendak Allah itu berjalan di atas kehendak hambanya. Kadang kita merencanakan, Allah belum mengabulkan rencana kita. Yang jelas rencana Allah itu pada saat itu tetap sudah berjalan di atas rencana hambanya. Maka tetap kita ya bertawakal. Karena memang masyiah Allah itu berjalan di atas masyiah hambanya, yaitu keinginan hambanya. Kemudian tawakal, ya, tawakul siri bi an yatamida ala mayyit bi jalbil manfaat. Kemudian bentuk tawakal yang kedua adalah tawakal yang dilarang, ya. Yaitu tawakalnya seseorang, ya, untuk menyadarkan dirinya kepada orang yang sudah mati, ya, bijal bil manfaah, untuk mengambil manfaah atau menolak sebuah kemudaratan. Ini termasuk syirkun akbar, perkara dosa besar, ya. Karena kalau seandainya kita itu meyakini mayit ataupun huni kubur tadi bisa memberikan manfaat ataupun mudarat, maka pada saat itu, ya, kita sedang berkeyakinan anna hadal mayit tasarrufan sirriyan fil kaun. Bahasanya mayit itu memiliki kekuatan yang luar biasa, ya, di dalam alam semesta ini selain Allah. Maka ini termasuk perkara yang tidak boleh. Meskipun, ya, wa in kanu nabiyan, ya. Wa in kana nabiyan aw waliyan aw taghutan adu Allah, ya. Meskipun dia adalah para nabi, ya, kita tidak boleh meminta kepada kubur nabi itu. Makanya kalau orang sedang umroh, ya, minta di kubur nabi kan nggak boleh. Askarinya bawa pentungan, ya. Tetapi kalau di raudhah, ya, taman di antara mimbar nabi dan ya raudhahnya nabi itu adalah tempat mustajab, ya. Nah, kita dibolehkan. Jadi meskipun Nabi, bahkan Umar ketika terjadi musim kekeringan luar biasa, Umar istighosah meminta doanya Ibnu Abbas, ya. Jadi Ibnu Abbas adalah keponakannya Rasul, ya, dari anaknya Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Saat itu kan dia masih hidup. Ternyata Umar minta bantuan Ibnu Abbas untuk
berdoa agar diturunkan hujan, tidak datang kepada kuburnya Nabi atau tidak datang kepada kuburnya Abu Bakar. Maka ulama berdalil bahasanya meminta doa hendaknya ditujukan kepada orang yang masih hidup sebagai wasilahnya, ya. Tidak boleh kepada orang yang sudah mati. Kemudian yang ketiga jenis tawakal yang ya yaitu apa? At-tawakkal 'alal ghair bima yatasarrafu fil ghair. Ya, ma'asuri bi ului martabatihi wan khitati martabatil mutawakkal anhu. Yaitu bertawakal kepada orang lain yang orang lain ini kita anggap karena posisinya lebih tinggi dan kita merasa lebih rendah posisinya, kemudian ya kita pasrah saja kepada orang yang posisinya lebih tinggi ini, ya. Kemudian dia ya tamida alaihi fi husulil ma'as wa nahwi. Kita menyandarkan semua rezeki kehidupan kita bersandar kepadanya. Misalnya seorang anak buah yang bertawakal kepada bosnya, ya. Ini kalau dia meyakini bahwasanya bosnya itulah yang mendatangkan rezeki, ya, dan posisinya memang lebih tinggi, akhirnya dia bertawakal kepada bosnya, yang menyerahkan dirinya kepada bosnya itu, maka ini termasuk perkara yang dianggap ulama naon min syirkil asghar, termasuk perkara syirik kecil, ya. Tidak syirik besar, ya. Kalau syirik besar tadi ya kepada zat yang betul-betul tidak bisa memberikan manfaat, ya. Tapi kalau dia masih bisa memberikan manfaat seperti seorang bos, ya, itu kan bisa memberikan rezeki dan sebagainya, tapi dia menyerahkan dirinya kuliah, ya, sepenuhnya, ya, mau diapain bosnya pokoknya terima, ya kan, dan dia merendahkan dirinya begitu luar biasa, ya, maka karena ada keyakinan bahwasanya bosnya inilah yang memberikan wasilah yang memberikan fil husul alal ma'as, ya, memberikan rezeki, maka ini termasuk perkara syirkul asghar, ya. Karena liquati ta'alluqil qalbi bihi wal i'timad alaihi. Karena begitu kuatnya keyakinan hatinya di mana dia bersandar kepada bosnya tadi. Ya, maka akhirnya muncullah setelah ABS, ya, seorang anak buah yang karena pengennya ngambil perhatian bosnya, maka asal ABS asal bosnya senang gitu, ya, anak buah itu berbuat seperti itu. Nah, ini akhirnya menimbulkan penyimpangan, ya. Tetapi lo itamada alaihi ala annahu sabab wa anna ta'ala huwa alladhi qaddara dzalika ala yadi fa inna dzalika la basa bihi in kana lil mutawakkil alaihi asran sahihan fi usulihi. Tetapi jika orang yang ditawakali tadi, ya, itu memang mampu mengerjakan, ya, perkara yang kita tawakali, kemudian perkara itu, ya, dibenarkan secara syariat bahwasanya orang yang ditawakali tadi mampu untuk mengerjakan dan kita masih ada keyakinan bahwasanya dia hanya menjadi wasilah saja, maka kita boleh nggak, ya, di sini dikatakan la ba'sa bihi, boleh. Jadi bertawakal pada seseorang yang kita anggap dia sebagai wasilah saja. Contohnya tawakalnya seorang yang sakit kepada dokter, dia mau dibedah perutnya dan sebagainya. Bahasanya kan itu bisa menimbulkan sisi kematian, misalnya dibedah perutnya, karena yang bisa menghidupkan dan matikan Allah. Tetapi dia yakin bahasanya lewat proses itu dia mungkin bisa mencari jalur kesembuhan karena dia percaya bahwasanya dokter itu punya disiplin ilmu untuk menyembuhkannya, ya, maka itu boleh. Atau tawakalnya seorang yang tidak paham ilmu bangunan, serahkan uang, ya, dan sebagainya untuk dibangunkan oleh tukang bangunan, ya. Maka karena dia punya kemampuan di bidang itu dan kemudian dia tetap yakin ini adalah wasilah saja, maka perkara tawakal ini boleh. Jadi kalau tawakal yang dibolehkan hanya kepada Allah saja, ya jangan dibatasi cuma itu saja. Allah masih memberikan kesempatan untuk menyerahkan urusan kita ini kepada orang sebagai wasilah, ya, dengan keyakinan, ya, biasanya orang itu mampu menyelesaikan, ya. Kemudian ya, at-tawakal yang keempat adalah at-tawakal 'alal ghair fima yatasarraf fihil mutawakkil biasu yunibu ghairu fi amrin yajuzu fi niyabah fadalla basadi bidilatil kitab wa sunnah wal isma. Yaitu seorang yang bertawakal kepada orang yang lain di mana dia mewakilkan, ya, perkaranya kepada orang tadi, ya, dan orang tadi itu mampu, ya, ini yang tadi digambarkan pada poin yang ketiga. Ini perkara yang dibenarkan sesuai dengan
kitab, sunnah dan ijma. Sebagaimana Nabi ya, Nabi itu pernah mewakilkan sedekahnya kepada para ummalan wa huffadhan ya, pada para pekerja dan hufat, yaitu para penjaga zakat. Di antaranya Abu Hurairah yang suruh menjaga harta zakat. Ya. Nah, itu dibolehkan. Atau wakala fi isbatil hudud wa iqamatiha. Nabi juga pernah mewakilkan pada sahabatnya untuk merajam seorang perempuan yang mengaku berzina. Nah, kemudian sahabat tadi mengerjakannya. Itu juga termasuk tawakal yang apa? Dibolehkan, yaitu menyerahkan, mewakilkan kepada orang lain yang mampu mengerjakannya. Atau Nabi pernah apa? Wakkala Ali bin Abi Thalib fi hadihi fi hajatil wada. Nabi pernah apa? Memberikan mewakilkan kepada Ali untuk membagi binatang sembelihan pada haji wada, ya. Ya, dari membagikan juludiha wa luhumiha, yaitu untuk membagikan kulit dan daging-dagingnya. Dan bahkan Nabi juga pernah menyuruh Ali untuk memotong dari binatang nahar, ya. Jadi Nabi itu wa anhara mambakia minal mi'ah ba'da anhara biyadihi salasitin. Jadi Nabi itu pada haji satu ketika pernah menyembelih menahar, ya, menyembelih onta sebanyak 100, tetapi Nabi hanya mampu 63-nya disembelih oleh Nabi. Pada saat itu Nabi sudah usianya 63 tahun. Kemudian sisanya diserahkan kepada Ali untuk menyembelih, ya. Sisanya berarti berapa? 27. Maka bentuk mewakilkan ini termasuk mentawakalkan, menyerahkan urusannya kepada Ali, ya. Nah, ini termasuk perkara yang dibolehkan, ya. Jadi itu bentuk dari tawakal, ya. Kemudian bentuk dari ibadah berikutnya, yang ini sebenarnya ada pembahasan yang masih lumayan, adalah rohbah dan khusyuk. Ya, ini saya ringkas saja. Jadi rohbah itu adalah perasaan untuk mahabbatul wusul ila syai' al-mahbub. Perasaan untuk rasa suka, ya, untuk mendapatkan sesuatu dari al-mahbub, dari zat yang dicintai. Jadi kalau kita itu sedang beramal, hendaknya kita rohbah, ya, penuh harap untuk diterima. Karena kita berharap amalan kita itu diterima dari Allah. Dan rohbah al-khauf al-musmir lil harab minal khauf, ya, yaitu perkara cemas yang muncul, ya, dari perasaan dari sesuatu yang kita takuti, ya, lil harab, untuk kita lari dari sesuatu tadi, yaitu perasaan cemas. Jadi misalnya ketika kita ibadah khawatir tidak diterima Allah, ya, maka seolah-olah kita cemas, ya. Jadi rohbah dan rohbah ini termasuk perkara yang harus diserahkan semuanya kepada Allah pada saat kita beribadah. Kemudian ada perasaan khusyuk, ya. Khusyuk itu juga termasuk perkara ibadah yang harus kita berikan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya adalah isti'anah, ya, mungkin isti'anah sebagai penutup. Ya. Jadi setelah tadi kita membahas tentang masalah hati, ya, ibadah hati, maka di sini penulis menambahkan yaitu ibadah isti'anah, yaitu isti'anah untuk saling membantu, ya. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, wa fil hadis idza sta'anta fasta'in billah. Ya. Jadi disebutkan di dalam kitab ini salah satu usul, ya, tentang kebolehan untuk meminta pertolongan, ya. Iyyaka na'budu, ya, hanya kepada mulah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada mulah kami minta pertolongan. Dan minta pertolongan ini di dalam hajat kita hanya dibolehkan kepada Allah, karena Allah menggunakan kalimat iyyaka sebagai sebagai hasar, ya. Jadi ada faedah dalam ilmu bahasa, anna taqdima ma haqqahu tahir yufidul hasar. Jadi maf'ul, ya, yang diawalkan, ya, itu menunjukkan yufidul hasar wal ikhtisas,
yaitu menunjukkan pembatasan dan pengkhususan. Hanya kepada Allah saja nasta'in, kita meminta apa? Pertolongan. Nah, maka di sini isti'anah itu dibagi ya oleh para ulama. Ya, isti'anah tadi apa? Thalabul ma'un, ya, atau thalabul aun, ya, meminta apa? Bantuan. Yang pertama, al-isti'anah billah, yaitu minta tolong hanya kepada Allah. Ya. Kenapa? Karena kita sebagai hamba yang penuh dengan apa? Ketidaksempurnaan, kita meminta kepada zat yang apa? Penuh apa? Maha sempurna. Ya. Kemudian wa tafwidil amr ilaihi, dan kita memang sangat layak untuk menyerahkan urusan kita kepada Allah di dalam perkara-perkara yang kita tidak mampu menjangkaunya atau mengerjakannya. Karena Allah adalah zat yang apa? Dzul kamal, ya, yang memiliki kesempurnaan. Dan dalilnya adalah tadi ya surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka tidak boleh menyerahkan urusan isti'anah ini kepada selain Allah di dalam kita meminta apa? Pertolongan hajat kita. Tapi di sini ulama masih membagi, ada juga yang pembagian berikutnya al-isti'anah bil makhluk ala amrin yaqdiru alaihi. Masih boleh ya isti'anah kita itu kepada makhluk selama makhluk itu apa? Mampu mengerjakannya, ya. Maka ingkanas alal bar, ya. Ingkanas alal bir, ya. Ketika perbuatan ini adalah perkara yang baik, maka hukumnya apa? Boleh bagi orang yang minta tolong. Ya. Tetapi masru'atun lil mu'in, tetapi perkara yang disyariatkan atau dianjurkan bagi orang yang menolong. Jadi misalnya ada orang yang apa? Tidak punya sapu, ya, sederhana saja. Maka hukum meminjam sapu itu boleh-boleh saja antara dia memakai sapu dengan cara meminjam atau tidak meminjam. Ya, ketika dia mengambil kebolehannya dengan cara meminjam, maka orang yang meminjam itu hukumnya masru' untuk memberikan apa? Pinjaman. Dengan dalil apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi bagi orang yang mau minta tolong, hukumnya boleh-boleh saja, jaiz antara dia minta tolong dan tidak. Tetapi orang yang diminta tolong, hukumnya masru', ya. Dengan dalil apa? Bertolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Tetapi jika dalam perkara dosa, bagaimana hukumnya? Maka hukumnya haram untuk kedua-duanya. Ya. Karena wala ta'awanu, dan janganlah kalian berdua saling tolong menolong dalam apa? Al-ismi wal udwan. Ya. Ada seorang yang minta, ya, untuk mencelakai saudaranya. Maka hukum orang yang minta dengan yang dimintai itu apa? Keduanya haram. Kalau tadi, kalau orang mau minta bantuan, orang yang mau minta bantuan itu jaiz, boleh-boleh saja, ngerjakan boleh, enggak ngerjakan boleh. Tapi yang diminta bantuan harus apa? Membantu, karena masru'. Ya. Tapi kalau dalam perkara yang haram, ya, maka dua-duanya jatuh pada keharaman. Ya. Karena kalimat wala ta'awanu, ya, menggunakan wazan tafa'ala ya tafa'alu, itu maknanya apa? Lil musyarakah bainal isnin. Adanya ikutsertaan antara dua-duanya dalam mengerjakan perbuatan tersebut, maka karena perbuatan itu haram, hukum dua pelaku itu adalah apa? Haram. Ya. Bagaimana jika perkara itu mubah, ya? Ya. Maka jaizatun lil musta'in wal mu'in. Ya. Bagaimana kalau dalam perkara minta bantuan dalam perkara yang hukumnya mubah, misalnya mau masak, ya, saling masak, karena masalah makan itu kan masalah yang mubah, ya. Maka kedua-duanya antara nggak makan dulu atau makan, ya, atau bikin masakan itu perkara yang apa? Mubah. Karena orang ketika mau makan atau tidak mau makan dulu itu perkara yang mubah. Orang mau minum atau nggak minum itu perkara mubah, ya kan? Maka kalau pada perkara mubah, dua-duanya hukumnya mubah. Tetapi ada rincian sedikit ini, lakinnal mu'in qad yusabu ala dzalika sawabul ihsan ilal ghayr. Tapi pada perkara yang mubah tadi, ketika ada orang yang diminta bantuannya pada perkara yang mubah, membikinkan makanan misalnya untuk dimakan,
maka bagi orang yang dimintai bantuan tadi, hukumnya apa? Yusabu ala dzalika sawabil ihsan. Dia akan mendapatkan apa? Pahala dari kebaikan dia membantu orang lain. Ya. Jadi ini hampir sama dengan keterangan tadi. Ya. Kemudian yang ketiga, al-isti'anah bin makhlukin hayyin hadirun ghairi qadir. Ya. Yaitu bagaimana hukum yang ketiga ini dijelaskan adalah meminta bantuan kepada makhluk lain yang masih hidup, ya, tapi dia tidak mampu. Bagaimana hukumnya? Maka ulama menjelaskan adalah fahadihi lahwun la ta'ila tahtaha. Yaitu perkara yang sia-sia, ya, karena tidak ada kemampuan dia untuk mengerjakannya. Jadi ada orang yang minta bantuan, ya, untuk mengangkat almari kepada orang yang lumpuh misalnya, ya, maslul, ya. Maka hukumnya bagaimana? Ini perkara yang sia-sia, maka tidak perlu dikerjakan. Ya. Ada orang misalnya tukang sayur suruh bikin apa rumah, ya kan? Ini perkara yang sia-sia. Ya. Ada orang tukang bangunan suruh bikin apa? Suruh mengerjakan soal matematika. Ini perkara yang lahwun, sia-sia. Kemudian yang keempat, al-isti'anah bil amwat mutlaqan aw bil ahya ala amrin ghaib la yaqdiru alal mubasharati hada syirkun. Yaitu minta bantuan kepada orang yang sudah mati, ya. Aw bil ahya ala amrin ghaibin, atau minta bantuan kepada orang yang hidup tapi dalam perkara yang ghaib, ya. Yang layak diru ala mubasharati, yang orang yang hidup tadi tidak mampu untuk apa? Mengerjakan perkara yang ghaib tadi, maka ini adalah perkara syirik, ya. Ada orang minta datang kepada apa? Kuburan, ya. Maka minta bantuan kepada kuburan hukumnya syirik. Atau datang kepada orang yang hidup, yang orang hidup itu tidak paham tentang masalah gaib, ya, itu juga perkara yang syirik. Kalau dia mampu, ya, mengerjakannya, pasti dia seorang dukun, ya. Dan datang kepada dukun juga hukumnya apa? Man ata kahinan aw arafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara. Maka sungguh dia telah kufur bima unzila ala Muhammad, dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan siapa yang datang kepada apa? Kahin, dukun, atau araf, atau tukang tukang ramal, tukang tebak-tebak, ya, maka jatuhnya pada kekufuran. Jadi isti'anah tadi, ya, isti'anah kepada Allah ini perkara yang masru', ya. Kalau kita punya hajat, hendaknya minta tolong hanya kepada Allah SWT. Tetapi masih dibolehkan pada urusan sama manusia selama dia mampu, ya. Kemudian pembagian yang berikutnya, isti'anah kepada orang yang hidup tetapi dia tidak mampu, ini perkara yang sia-sia. Kemudian yang keempat adalah isti'anah kepada, minta bantuan kepada orang yang sudah mati atau orang yang masih hidup tetapi dia tidak mampu dalam perkara yang gaib, ya, untuk mengerjakannya, maka ini jatuh pada kesyirikan. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Banyak yang kita lewatin, ya, karena terbatasnya waktu, ya. Masih ada juga dabah, ya, nadar. Nanti kalau besok kita ada pertemuan, kita tambahkan sedikit sebelum kita membahas tentang masalah apa? Ma'rifatul dinil Islam bil adilah, memahami agama Islam sesuai dengan dalil-dalil ini. Baik, itu saja yang bisa kami haturkan. Silakan kalau ada yang mau bertanya bisa ditulis. Oh ya, chat. Oh ya, ada yang mau bertanya? Umi, sob ada ini. Partisipan. Umi, silakan kalau ada yang mau bertanya, 1-2 pertanyaan kita bantu memberikan penjelasannya berkaitan seputar masalah tadi. Ada doa sampai bab isti'anah. Ya. Ini sendiri. Boleh ditulis atau monggo ibu-ibu ada yang mau bertanya tentang masalah yang diterangkan tadi? Silakan. Cukup, ya?
Baik ya. Baik untuk pembahasan kita kali ini kita cukupkan ya. Kita sampai bab isti'anah ya, meminta bantuan ya, thalabul aunah atau thalabul aun ya. Nanti kita lanjutkan besok untuk mempelajari dinul Islam ya, apa itu Islam ya, inqiyad, ta'ah ya, baro'ah dan lain sebagainya. Semoga kita semuanya diberikan umur yang panjang untuk senantiasa kita maksimalkan di dalam apa mencari ilmu dan beramal dengan ilmu-ilmu tersebut sehingga pada saat kelak di hari yaumul mahsyar, yaumul hisab, semua amal itu kita bisa kumpulkan dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita. Baik, kita cukupkan untuk malam ini pertemuan pekan perdana untuk pembahasan masalah usul salasa ya, 3 pertanyaan pokok untuk agar kita selamat di alam kubur. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian kurang lebihnya semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matikan ini. And meeting of Quran.